Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan rencana proyek pengadaan komputer dan jaringan LAN untuk Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Kami sangat antusias atas berkolaborasinya dalam proyek ini guna mendukung operasional dan aktivitas akademik di fakultas. Izinkan saya untuk memperkenalkan tim kami. Nama saya Rangga, dan saya menjabat sebagai Project Communication and Quality Assurance Lead. Dalam proyek ini, saya akan bertanggung jawab atas komunikasi proyek serta memastikan setiap tahapan berjalan sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan. Selain itu, kami mempunyai beberapa tim profesional dengan spesialis masing-masing yang akan membantu memastikan keberhasilan proyek ini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan rencana proyek pengadaan komputer dan jaringan LAN untuk Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Kami sangat antusias untuk berkolaborasi dalam proyek ini guna mendukung operasional dan aktivitas akademik di fakultas. Izinkan saya untuk memperkenalkan tim kami. Nama saya Rangga, dan saya menjabat sebagai Project Communication dan Quality Assurance Lead. Dalam proyek ini, saya akan bertanggung jawab atas komunikasi proyek serta memastikan setiap tahapan berjalan sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan. Selain saya, tim kami terdiri dari beberapa profesional dengan spesialis masing-masing yang akan membantu memastikan keberhasilan proyek ini. Di antaranya ada Nama saya Bagus Madandika Dwi Pramana. Saya berperan sebagai Project Financial Controller. Nama saya Jeremy Fidinov Binsar, Material and Logistics Manager. Nama saya Putu Aditya Dharma Widya. Saya sebagai Technical System Integration. Nama saya Firdilah, saya di sini berperan sebagai Principal Architect and Design Lead. Oke, kami berasal dari PT Network Solution Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang solusi teknologi informasi dan jaringan dengan pengalaman bertahun-tahun dalam menangani berbagai proyek infrastruktur jaringan di lingkungan akademik dan komersial. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik serta solusi yang tepat guna mendukung kebutuhan Fakultas Pertanian. Di sini kami juga mempunyai visi dan misi, yaitu menjadi pemimpin industri dalam penyediaan solusi jaringan yang inovatif dan berkelanjutan di Asia Tenggara. Dan misi kami memberikan solusi jaringan yang optimal dan masa depan, menghadirkan layanan profesional dengan standar internasional, membangun kemitraan jangka panjang dengan klien. Oke, di sini kami punya layanan utama. Yang pertama ada analisis dan desain jaringan, yang kedua ada implementasi jaringan, dan yang ketiga ada manajemen pemeliharaan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari tim kami beserta merekomendasikan untuk perbaikan dari infrastruktur jaringan yang ada pada gedung Dekanat Fakultas Pertanian yang ada di Universitas Udayana. Jadi pada gedung Dekanat Fakultas Pertanian ini, untuk lantai 1 saat ini memiliki jaringan yang melayani 3 unit kerja utama, dengan total masing-masing yaitu ada 18 unit komputer. Yang dimana yang pertama di sini ada ruang kemahasiswaan dengan 6 unit komputer, ruang akademik dengan 6 unit komputer, dan juga ruang keuangan dengan 6 unit komputer. Di sini saya akan membahas kondisi manajemen pada kabel yang saat ini kita temukan yang ada di lapangan. Dalam pengamatan tim saya, terdapat beberapa masalah utama dalam pengorganisasian kabel. Yang pertama terlihat, mohon untuk geser slide-nya. Nah, di sini terlihat penggunaan kabel UTP yang di situ terdapat warna biru, kuning, serta putih. Namun sayangnya di sini standarisasi kurang jelas dalam penggunaannya. Selain itu juga kita bisa melihat bahwa kabel-kabel ini tidak tertata dengan rapi dan juga tidak terstruktur. Dan juga banyak diantaranya dibiarkan menggantung tanpa pengikatan yang proper. Dari sisi routing kabel juga kondisinya memerlukan perhatian khusus. Juga kabel-kabel yang terpasang di sini tanpa pathway yang jelas dan terencana.
Dan di sini yang cukup mengkhawatirkannya adalah tercampurnya kabel power dengan kabel data network. Beberapa kabel juga bahkan melintang di area yang seharusnya tidak boleh ada kabel. Hal ini juga sangat tidak ideal untuk sebuah infrastruktur jaringan. Masalah berikutnya juga cukup serius, yaitu ada pada sistem identifikasi, yang mana tidak ada satupun kabel yang memiliki label atau nama yang jelas, sehingga sangat sulit untuk mengidentifikasi endpoint dari masing-masing kabel. Lebih jauh lagi, tidak adanya dokumentasi routing kabel ini, sehingga membuat proses maintenance menjadi sangat susah. Nah, jadi kondisi yang saya jelaskan tadi tentu dampak yang signifikan dalam beberapa aspek juga dari sisi operasional. Dampak yang paling terasa sendiri yaitu ada pada troubleshooting yang menjadi jauh lebih lama karena teknisi harus melakukan trace kabel dari satu persatu tanpa panduan yang jelas. Nah, untuk rekomendasi perbaikannya di sini, kami mengusulkan serangkaian perbaikan yang akan dilakukan dalam 3 tahap sekaligus, yaitu untuk tahap yang pertama itu ada tahap immediate yang akan dilakukan dalam jangka waktu 3 hari, yang dimana di situ kita akan fokus pada identifikasi dan pelabelan semua kabel yang ada. Dan juga kita akan melakukan grouping kabel berdasarkan tujuannya dan juga menggunakan kabel test untuk pengaturan sementara agar lebih rapi. Dan juga di sini masuk ke tahap kedua yaitu dengan tahap short term yang akan berlangsung selama kurang lebih dari 1 minggu, yang dimana kita akan melakukan instalasi sistem manajemen kabel yang proper. Untuk tahap ini kita akan menata ulang semua kabel dengan routing yang terencana serta juga memisahkan kabel power dari kabel data. Untuk tahap yang ketiga di sini kita akan mengimplementasikan standar color coding yang konsisten. Juga kita juga akan membuat dokumentasi lengkap tentang seluruh sistem kabel, melakukan setup sistem pelabelan permanen dan juga membuat SOP untuk manajemen kabel agar terkondisi ideal yang sudah dicapai agar bisa terus terjaga. Nah, lantai 2 pada gedung dekanat Fakultas Pertanian di Universitas Udayana di sini sudah cukup efisien. Jadi tidak ada permasalahan yang cukup serius atau yang bisa dibilang ya permasalahan sama sekali di sini tidak ada. Bisa next. Baik, sekarang saya sebagai Materials and Logistics Manager akan menjelaskan devices and materials yang kita gunakan. Perangkat-perangkat yang kita gunakan terbagi menjadi 3, yaitu perangkat utama, kabel konektivitas, dan juga manajemen mikrotik hex S sebanyak 2 unit di lantai 1 dan lantai 2. Kemudian, kita akan menggunakan switch gigabit 8 port TP-Link TL-SG 108 di lantai 1 sebanyak 3 unit yang akan terbagi sesuai dengan denah. Untuk di lantai 2, kami akan menggunakan switch hybrid TP-Link TL-SF 106P, dan untuk kabel dan konektivitas, kita akan menggunakan Cat6 dan Cat5e, dan RJ45 dan boot RJ. Kemudian untuk manajemen kabel, kita juga akan membutuhkan patch panel, wall mount rack 6U, cable ties, dan juga label marker dan tape. Selanjutnya, sekarang saya akan menjelaskan physical network dari topologi diagram. Dan pada diagram ini, kita dapat melihat bahwa ada kabel straight dan kabel crossover. Pada lantai 1, seperti yang sudah saya jelaskan, digunakan router mikrotik hex-S nomor 1 yang disambungkan dengan Cat6 cable crossover sepanjang 5 meter ke router mikrotik hex-S 2 yang ada di lantai 2. Kemudian di sini juga dapat dilihat switch TL nomor 1 yang digunakan di lantai 1 akan melayani 6
workstation, dan begitu juga switch TL2 dan switch TL3. Kabel yang digunakan pada lantai 1 kebanyakan adalah kabel kategori 6, dan pada lantai 2 yang digunakan adalah kategori 5E. Berikutnya, untuk RAB akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya di sini sebagai Project Financial Controller akan menjelaskan RAB untuk pembangunan ulang jaringan komputer di Gedung Dekanat Fakultas Pertanian. RAB ini kita susun berdasarkan hardware dan material pendukung ya untuk membangun jaringan WAN yang efisien, terbagi menjadi beberapa kategori utama. Yaitu pertama ada perangkat utama. Perangkat utama terdiri dari router mikrotik HEX-S yang terdiri dari 2 unit yang akan digunakan untuk routing dan manajemen jaringan. Selain itu, terdapat switch gigabit TP-Link dan switch hybrid TP-Link yang akan mendukung konektivitas di antar lantai. Total biaya perangkat utama ini adalah Rp6.425.000, maaf. Lalu untuk kabel dan konektivitas. Pada kategori ini terdapat kabel kategori 6 sepanjang 50 meter dan kabel kategori 5E sepanjang 42 meter untuk mendukung transfer data yang cepat. Selain itu disertakan konektor RJ45 dan boot RJ45 untuk pemasangan kabel. Total biaya untuk kabel dan konektivitas adalah Rp260.000. Lalu ke bagian selanjutnya yaitu manajemen kabel dan rak. Untuk memastikan kabel dan perangkat tersusun rapi, disediakan patch panel dan wall mount rack 6U, juga dilengkapi dengan kabel ties, label marker, dan velcro cable straps untuk pengaturan kabel yang lebih efisien. Total biaya untuk kategori ini adalah Rp3.180.000. Lalu untuk bagian D, tools dan installation, alat-alat seperti crimping tool dan kabel tester disediakan untuk memastikan instalasi jaringan dilakukan dengan benar. Ducting sepanjang 30 meter juga disertakan untuk melindungi kabel dan menjaga kerapian. Total biaya tools dan installation adalah Rp800.000. Nah, lalu di sini untuk mengantisipasi perubahan harga atau kebutuhan yang tak terduga, disediakan buffer sebesar 10% yaitu Rp1.067.100. Sehingga total keseluruhan RAB dengan buffer adalah Rp11.238.100. Dengan rincian ini diharapkan jaringan komputer yang dibangun dapat berfungsi dengan baik dan mendukung aktivitas di Fakultas Pertanian. Oke, selanjutnya pada denah rancangan jaringan komputer. Ini kami mengubah beberapa tempat switch yang dimana sebelumnya switch berada di bagian sisi kiri atau ruangan bagian kiri ada 3 switch yang dimana itu tidak merupakan pilihan yang efisien. Jadi kami merubahnya agar satu switch ke bagian gedung kanan sehingga kabel-kabel yang ada pada PC tidak terlalu jauh menjangkau switch tersebut. Oke, selanjutnya pada lantai 2 kami juga mengubah penempatan switch agar kabel-kabel di sini tidak banyak makan tempat. Tidak banyak menggunakan kabel dan lebih rapi. Oke, selanjutnya di lantai 2 ini kami juga mengubah lokasi switch agar kabel-kabel tidak panjang dan semakin rapi. Baik, saya di sini sebagai Technical System Integration Manager, izin melakukan voiceover dikarenakan kebetulan device yang saya gunakan tidak dapat menangkap suara saya dengan baik. Di sini dapat dilihat denah rancangan komputer jaringan di Dekanat Fakultas Pertanian di lantai 1. Di sini saya melakukan ping antara kedua PC di bawah switch yang sama. Terbukti berhasil dapat melakukan ping dengan baik. Lalu saya tes melakukan ping antar switch yang berbeda dihubungkan oleh sebuah router dan berhasil dengan baik. Lalu saya melakukan ping dari server USB, di sini saya gambarkan sebagai server USB ke device di lobby untuk membuktikan bahwa device di
lantai tersebut dapat terhubung dengan baik ke server USD. Juga device-device di lantai 1 ini Untuk dapat lebih jelasnya terhubung kita dengan baik bisa ngecek di web dibuktikan browser di melalui sini. ping yang berhasil dilakukan dari Ngecek device di lantai 1 ke apakah device di PC lantai tersebut sudah 2. terhubung dengan baik ke server USD. Oke, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua yang hadir dalam sesi ini. Kami sangat berharap proyek ini dapat memberikan kontribusi positif bagi Fakultas Pertanian. Dan kami siap untuk bekerja sama dalam mewujudkan implementasi jaringan yang optimal di gedung dekanat ini. Selamat malam.